Zaid bin Harithah Al-Ka'bi berasal dari kabilah Kaub yang menghuni sebelah utaranya Jazirah Arab. Dikisahkan pada saat Zaid masih kecil, ketika itu dibawa oleh ibunya yang bernama Su'dah binti Sa'labah pergi untuk mengunjungi keluarganya, Bani Ma'an. Tak lama ketika mereka tinggal di sana, datanglah segerombolan orang berkuda dari Bani Qain. Mereka menyerang juga merampok semua harta benda penduduk desa, unta, dan menculik anak-anak desa. Termasuk anak-anak yang diculik para gerombolan tersebut adalah Zaid bin Harithah. Para perampok menggiring anak-anak tawanan tersebut ke pasar Ukas untuk dijual sebagai budak, termasuk Zaid bin Harithah. Umur Zaid ketika itu baru menginjak 8 tahun. Akhirnya Zaid pun dibeli oleh seorang bangsawan dari bangsa Quraisy yang bernama Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Ia membelinya dengan harga 400 dirham. Hakim juga membeli beberapa budak lainnya, kemudian dibawanya pulang menuju Mekah. Hakim lalu menghadiahkan Zaid kepada Khadijah yang pada saat itu sudah menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Khadijah lalu memberikan Zaid kepada Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu beliau belum diangkat menjadi Rasul. Seketika itu juga Zaid dibebaskan dari statusnya sebagai budak. Nabi Muhammad lalu mengasuhnya dengan penuh kasih sayang. Pada suatu musim haji, orang-orang yang berasal dari desanya Harithah berjumpa dengan Zaid di Mekah. Mereka menyampaikan kerinduan ayah dan ibu Zaid kepadanya. Zaid pun balik menyampaikan pesan kerinduan kepada kedua orang tuanya. Zaid berkata, "Tolong kabarkan kepada kedua orang tuaku bahwa aku di sini tinggal bersama seorang ayah yang paling mulia." Begitu Harithah mengetahui tempat anaknya berada, segera ia berangkat ke Mekah ditemani seorang saudaranya. Setibanya di Mekah, keduanya langsung menanyakan rumah Muhammad. Setelah berhadapan muka dengan Muhammad, Harithah berkata, "Wahai putra Abdul Muthalib, wahai putra dari pemimpin kaumnya, kalian penduduk tanah suci suka membebaskan orang tertindas dan suka memberi makanan kepada para tawanan. Kami datang kepadamu untuk meminta anak kami. Sudilah kiranya menyerahkan anak itu kepada kami dan jangan ditinggikan tebusannya." Lalu Nabi menjawab, "Panggillah Zaid ke sini, suruh ia memilih sendiri. Seandainya dia memilih engkau, maka aku akan mengembalikan Zaid kepadamu tanpa tebusan. Sebaliknya, jika ia memilihku, maka demi Allah, aku tidak akan menyerahkan orang yang telah memilihku." Wajah Harithah berbinar. Ia lalu berkata, "Sungguh, engkau telah berlaku adil, bahkan lebih dari adil." Kemudian Nabi menyuruh seseorang untuk memanggil Zaid. Ketika Zaid tiba, beliau langsung bertanya, "Kamu mengenal mereka?" "Ya, aku kenal. Ini ayahku dan ini pamanku," jawab Zaid. Nabi mengulangi lagi apa yang telah dikatakan kepada Harithah, yaitu tentang kebebasan memilih bagi Zaid. Tanpa pikir panjang, Zaid berkata kepada Nabi Muhammad, "Tidak ada orang pilihanku kecuali engkau. Engkau adalah ayah dan pamanku." Mendengar itu, kedua mata Muhammad berlinang air mata keharuan. Lalu beliau memegang tangan Zaid dan mengajaknya ke halaman Ka'bah, tempat orang-orang Quraisy berkumpul. Lalu berseru, "Saksikanlah bahwa mulai saat ini Zaid adalah anakku yang akan menjadi ahli warisku dan aku menjadi ahli warisnya." Mendengar pernyataan ini, Harithah sangat gembira karena anaknya sekarang sudah terbebas dari status budak, bahkan menjadi anak angkat dari seorang yang berasal dari keturunan terhormat. Harithah dan saudaranya lalu pulang ke kampungnya dengan hati lega karena anaknya menjadi bangsawan kota Mekah dalam keadaan aman dan sentosa. Semenjak saat itu, Zaid dikenal sebagai Zaid bin Muhammad atau Zaid putra Muhammad. Nabi Muhammad sangat menyayangi Zaid. Saking sayangnya beliau kepada Zaid, sampai-sampai orang menjulukinya dengan Zaid al-Hibbu atau Zaid yang disayangi. Itulah julukan para sahabat terhadap Zaid. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, setiap kali Rasulullah menyertakan Zaid dalam satu pasukan perang, pasti beliau mengangkatnya sebagai pimpinan pasukan. Seandainya ia masih hidup setelah Rasul wafat, beliau pasti mengangkatnya sebagai khalifah. Sampai ke tingkat inilah kedudukan Zaid di hati Rasulullah SAW.
Ketika Zaid sudah menginjak usia dewasa dan ketika itu Nabi Muhammad telah diangkat menjadi Rasul, maka Rasulullah menikahkan Zaid dengan sepupunya, Zainab binti Jahsy. Namun kesediaan Zainab menikah dengan Zaid hanya karena malu menolak anjuran Rasulullah, padahal sebenarnya ia tidak suka kepada Zaid. Akhirnya kehidupan rumah tangga mereka tidak bisa dipertahankan dan mereka pun bercerai. Allah lalu memerintahkan Nabi Muhammad untuk menikahi Zainab. Perintah ini tertera dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 37. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, yakni menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia, yakni Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri bekas anak angkat mereka apabila anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Perintah ini tentu membawa beban moral tersendiri bagi diri Rasul. Bagaimana mungkin ia akan menikahi wanita bekas istri anak angkatnya sendiri? Namun, pantang bagi seorang Rasul untuk menolak perintah Tuhannya. Dengan niat tulus ikhlas karena menjalankan perintah Allah, maka Rasul pun menikahi Zainab setelah masa iddahnya habis, sedangkan Zaid dinikahkan dengan Ummu Kulsum binti Uqbah. Orang-orang yang tidak suka terhadap Rasulullah mulai menjadikan peristiwa ini sebagai gosip di Madinah. Bagaimana mungkin Muhammad menikahi bekas istri anaknya sendiri? Allah lalu menurunkan wahyu untuk membantah tuduhan miring tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 40, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Muhammad itu sekali-kali bukanlah ayah dari seorang laki-laki di antara kalian, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dengan demikian, Zaid kembali dipanggil dengan namanya semula, Zaid bin Harisah. Hikmah dari peristiwa ini yaitu Allah hendak menghapus tradisi jahiliyah yang menghukumi anak angkat sama dengan anak kandung. Wallahu a'lam. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik tombol like dan klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Jika ada kritikan, masukan, atau saran, silahkan kirim ke alamat email kami. Jika Anda ingin request kisah tertentu, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.